Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik, Gereja Maria Bunda Karmel. Kita pernah memiliki seorang presiden yang luar biasa, yaitu Soekarno. Dan satu kalimat yang terkenal dari Soekarno adalah, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit." Ini suatu gambaran yang luar biasa yang menantang orang muda. Ayo bermimpi. Tentang apa? Tentang dunia atau tentang bangsa Indonesia. Karena ketika orang bermimpi, ia memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Maka ada juga orang mengatakan, sebetulnya orang yang tidak mempunyai mimpi, pada hakikatnya ia sudah mati. Karena apa? Ketika ia tidak punya mimpi, ia seperti orang yang berjalan autopilot. Berjalan begitu saja, tidak ada lagi gairahnya. Itu seperti orang mati berjalan. Menarik sekali bahwa Yesus pun juga memberikan tantangan yang sama, memberikan mimpi, yaitu apa? Yesus berkata kepada para muridnya, seorang murid tidak akan melebihi gurunya, seorang hamba tidak akan melebihi tuannya. Ini adalah suatu mimpi, tetapi mimpi yang berbeda sama sekali. Sepertinya Yesus membatasi mimpi seorang murid. Kenapa? Dalam pengalaman sehari-hari kan kita pelajari bersama. Kalau guru saya adalah berpendidikan S1, maka si murid akan berpikir, aku harus berpendidikan S2 atau menjadi doktor, yaitu strata 3 atau S3. Demikian juga ketika gurunya mengajar dengan pola yang lama, maka murid yang bangga dengan gurunya akan mengatakan, aku akan mengajar menggunakan metode yang melebihi guruku. Demikian juga seorang hamba. Seorang hamba yang mungkin hanya pegawai biasa-biasa saja. Dia mempunyai mimpi karena begitu bangganya dengan hambanya, aku akan memiliki kemampuan kapasitas lebih dari tuanku itu. Itulah sebetulnya mimpi yang biasa di antara kita. Maka kata-kata Yesus ini menjadi aneh. Disuruh bermimpi tapi mimpinya dibatasi. Jika demikian, apa sih sebetulnya di balik kata-kata Yesus yang memberi mimpi tetapi sekaligus membatasinya? Kalau kita memperhatikan, sebetulnya apa yang dikatakan Yesus itu adalah berkaitan dengan situasi yang akan dihadapi para murid ketika Yesus mengutus mereka. Seperti yang pernah saya ungkapkan, para murid diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu artinya apa? Artinya para murid itu juga akan mengalami tantangan, hambatan, bahkan mungkin penderitaan yang luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, bisa jadi kematian. Maka ini adalah situasi yang tidak menyenangkan, sangat menakutkan para murid. Maka meskipun punya impian yang besar, yaitu ingin mewartakan kerajaan Allah di mana-mana, tetapi sekaligus juga di situ ada penderitaan, ada kesulitan. Maka Yesus mengatakan, seorang murid tidak akan pernah melebihi gurunya. Artinya, penderitaan para murid itu tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan gurunya, yaitu Yesus sendiri. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan Yesus. Ketika ia mewartakan kebaikan, ketika ia mengajar, ketika ia membuat mujizat, tidak semua orang menerima. Bukan hanya tidak menerima, banyak orang menghujatnya. Bukan hanya menghujatnya, banyak orang akhirnya menuduh dia dan menyebabkan penguasa menjatuhkan hukuman mati. Dan kita tahu lewat jalan salib, guru kita menderita pengalaman yang tidak menyenangkan, membawa salib sampai ke Golgota
dan mati sebagai orang yang tidak terhormat. Tapi apa yang terjadi? Yesus bangkit. Penderitaan dikalahkan, penderitaan dilenyapkan lewat kebangkitan. Maka kata-kata Yesus, seorang murid tidak lebih dari gurunya, itu berarti kita memang siap menderita. Kita memang bukan hanya siap, tapi memang tidak akan pernah bisa lepas dari penderitaan karena pewartaan kita. Tetapi percayalah, penderitaan itu seperti guru kita yang mengalami penderitaan lebih besar dari kita akan lenyap dalam kebangkitan Tuhan. Artinya, penderitaan dialami, tetapi ingatlah bahwa setelah penderitaan ini, sesuatu yang luar biasa, sukacita akan hadir juga, dan itulah yang mengatasi seluruh penderitaan itu. Seperti sang guru mengalami penderitaan, muridnya juga mengalami penderitaan. Dan seperti guru mengalami kemuliaan dan sukacita, demikian juga muridnya. Tetapi yang harus diingat, penderitaan kita belumlah seberapa berat dibandingkan penderitaan guru kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati.